wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ardiansyah Ramadan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang saya baca dan saya ketahui dari jurnal yang berjudul Evolutionary Psychology: A Framework for Strategic Communication Research by Jan Seifert Brockman. Oke, jadi teman-teman, kita bakal ngebahas mengenai evolusioner psikologi. Jadi psikologi evolusioner ini menyatakan bahwa pikiran manusia itu terdiri dari mekanisme kognitif yang berevolusi dan selalu berkembang. Melalui apa? Melalui evolusi dan melalui seleksi alam. Nah, mekanisme ini berkembang untuk memecahkan masalah di lingkungan leluhur manusia atau nenek moyang manusia. Yuval Noah Harari dalam bukunya yang berjudul Sapiens menyebutkan bahwa manusia pertama kali itu berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun silam. Mereka disebut sebagai Homo habilis. Lalu mereka meninggalkan tempat mereka dan pergi ke Afrika Utara, Eropa, serta mereka juga bermukim di wilayah-wilayah itu gitu. Lalu ada Homo erectus yang berkembang di Afrika sekitar 2 juta tahun lalu dan punah diperkirakan sekitar 140.000 tahun yang lalu. Ini berbeda dengan Homo habilis yang tadi. Homo erectus ini terlihat lebih berperilaku seperti manusia gitu. Nah, lalu manusia di Eropa dan Asia Barat berevolusi juga menjadi Homo neanderthal, manusia dari lembah Neander. Nah, mereka ini memiliki tubuh yang lebih gempal dan lebih berotot daripada kita, yaitu sapiens. Nah, mereka ini teradaptasi dengan sangat baik untuk iklim yang dingin. Nah, evolusi manusia nggak berhenti gitu saja. Umat manusia terus berevolusi, terus berdatangan spesies-spesies baru seperti Homo denisova, Homo rudolfensis, Homo ergaster, dan sampai pada spesies kita yaitu Homo sapiens. Nah, jika mengacu pada teori Darwin, semua spesies terdahulu hanyalah spesies dari kita versi yang lama gitu. Jadi, ini menguatkan teori seperti yang dikatakan tadi bahwa manusia dan pikiran manusia ini berevolusi dan selalu berkembang. Pun dengan komunikasinya, pasti berkembang dari dahulu hingga sekarang. Ini terjadi karena adanya proses seleksi alam gitu. Nah, sebenarnya apa itu proses seleksi alam? Nah, seleksi alam ini adalah kemampuan alam untuk menyeleksi organisme yang hidup di dalamnya. Organisme yang berhasil melalui proses filter alam hanyalah organisme yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Proses atau mekanisme ini terjadi selama bertahun-tahun dan secara bertahap gitu. Seleksi alam ini juga tentunya berkaitan dengan teori evolusi yang tadi. Jadi makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi ya bakal mati dan mereka akan punah. Jadi di dalam jurnal ini itu berpendapat kalau mengadopsi psikologi evolusioner ini sebagai kerangka kerja untuk penelitian komunikasi strategis dapat meningkatkan pemahaman tentang mengapa komunikasi strategis ini ada dalam masyarakat dan bagaimana cara kerjanya. Oke, mungkin masih sedikit membingungkan ya. Jadi sebenarnya komunikasi strategis itu apa sih? Nah, jadi strategi komunikasi strategis ini merupakan rangkaian atau rancangan komunikasi untuk tercapainya suatu tujuan organisasi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ibid, kalau komunikasi strategis ini adalah usaha sosial yang tidak pasti dan terus berubah. Nah, mengapa gitu? Ya karena pikiran manusia itu terus berevolusi dan berkembang gitu. Jadi pasti terus berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Dan jurnal ini juga mengacu pada seruan Otaf yang berusaha menyatukan pemikiran tentang integrasi pengetahuan psikologi evolusioner dan juga komunikasi strategis. Nah, idenya ini adalah menerapkan proses kasual evolusi ke bidang komunikasi strategis. Oke, sekarang masuk ke psikologi evolusioner dan komunikasi strategis. Nah, untuk mengenai gambaran besarnya ini tadi udah dijelaskan di awal, kayak apa itu psikologi evolusioner dan komunikasi strategis. Nah, ketika kita mendengar komunikasi strategis, ada dua pertanyaan yang sangat menarik. Yang pertama adalah bagaimana mekanisme kerja ini mendukung komunikasi strategis, dan yang kedua adalah bagaimana komunikasi strategis bekerja dalam lingkungan sosial yang tidak diantisipasi oleh evolusi, yaitu sekarang nih, hari ini. Nah, ada dua premis dasar psikologi evolusioner. Yang pertama, menurut Cosmides, Tooby, dan Barkow, bahwa ada sifat manusia yang universal, tapi dengan batasan bahwa universalitas ini ada terutama pada tingkat mekanisme psikologis yang berkembang, bukan pada perilaku budaya yang diungkapkan. Nah, oleh karena itu, budaya dihasilkan dengan bantuan mekanisme psikologis universal.
Sifat manusia itu mengacu pada asumsi yang masuk akal bahwa susunan pikiran manusia dan mekanisme psikologis yang terdiri darinya itu bersifat universal. Lalu yang kedua, mekanisme psikologis ini kemudian berevolusi yang menjadi nantinya beradaptasi yang dibangun oleh seleksi alam sepanjang waktu evolusioner. Nah, sejauh ini evolusi melalui seleksi alam adalah satu-satunya prinsip kausal alami yang diketahui yang memunculkan keteraturan yang meningkat dan bukan malah menurun. Jadi, evolusi melalui seleksi alam ini seperti yang dijelaskan oleh Darwin menghasilkan dan membentuk pikiran manusia. Oke, sekarang masuk ke pemikiran evolusioner dalam penelitian hubungan masyarakat dan komunikasi strategis. Nah, Greenwood ini secara eksplisit menghubungkan teori evolusioner dengan hubungan masyarakat, dengan teori hubungan masyarakat. Nah, meskipun kesimpulan terakhirnya itu mengatakan kalau nggak ada hubungan masyarakat yang masuk akal kecuali dalam evolusi. Nah, kontribusinya ini lebih dibaca sebagai panggilan terbuka untuk pikiran-pikiran teoritis yang menuju ke teori pemersatu gitu. Nah, daripada sebagai pengembangan program peneliti khusus yang diinformasikan oleh pemikiran-pemikiran evolusioner. Nah, Greenwood juga mengidentifikasi mekanisme adaptif utama diusulkan oleh psikologi evolusioner, seperti misalnya pendeteksi kebohongan, kerjasama, timbal balik, altruisme timbal balik, dan dia merefleksikan kepentingannya ini untuk semuanya untuk hubungan masyarakat. Oke, lalu masuk ke penelitian komunikasi strategis dalam kerangka psikologi evolusioner. Nah, teman-teman tahu nggak kalau kemampuan untuk menggunakan komunikasi secara strategis ini adalah sesuatu hal yang penting yang dimiliki sama manusia. Nah, untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial secara komunikatif, menurut nenek moyang kita ini sama pentingnya dengan adaptasi terhadap lingkungan gitu, lingkungan alam. Misalnya seperti warna kulit yang merupakan adaptasi terhadap sinar matahari di daerah tropis. Nah, nenek moyang kita juga udah jadi kelompok sosial dan jadi anggota kelompok sosial dan terlibat dalam interaksi selama udah jutaan tahun gitu, mungkin bahkan puluhan juta tahun. Untuk berperilaku seperti adaptif ini, mereka itu nggak perlu membangun special map untuk objek yang diungkapkan terhadap retina mereka gitu. Tapi cukup peta sosial, orang, hubungan, interaksi, emosi, dan niat yang membentuk dunia sosial mereka. Sejauh ini, gak semua teori psikologi evolusioner ini memiliki konsekuensi langsung untuk penelitian komunikasi strategis. Tapi ada beberapa di antaranya kayak misalnya teori timbal balik, closely signaling teori, atau teori seleksi kekerabatan. Nah, ini sangat mungkin berkaitan erat. Contohnya saja dalam closely signaling teori. Nah, teori ini dalam psikologi evolusioner itu mengacu pada penggunaan closely signaling teori dan adapsionisme dalam penjelasan untuk sifat dan keadaan psikologis. Nah, seringkali diinformasikan sama bidang ekologi kalau misalnya perilaku dan evolusi budaya ini terkait erat gitu, saling berkaitan. Nah, penjelasan semacam ini itu jadi sebagian besar berfokus pada manusia dan menekankan manfaat mengubah persepsi orang lain dan kebutuhan untuk melakukannya dengan cara yang sulit dan dipalsukan karena keberadaannya yang tersebar sangat luas. Nah, adaptasi yang menuntut informasi yang dapat dipercaya untuk memanipulasi melalui jalur sinyal yang tidak jujur gitu. Itulah kenapa kalau teori ini terkait dengan teori komunikasi strategis. Menerapkan psikologi evolusioner ke bidang komunikasi strategis adalah tugas yang cukup sulit karena berbagai alasan. Nah, kalau menurut Simpson dan juga Campbell, psikologi evolusioner ini mengandung berbagai macam teori middle range yang berbeda-beda gitu, yang terkadang juga membuat prediksi berbeda-beda mengenai fenomena yang sama padahal. Nah, salah satu alasannya adalah seperti ini. Kita nggak punya pengetahuan yang rinci gitu tentang banyaknya tekanan seleksi alam yang dihadapi manusia selama jutaan tahun evolusi mereka. Nah, oleh karena itu, para kritikus ini udah berulang kali itu menyuarakan kekecewaannya bahwa hipotesis yang didasarkan pada psikologi evolusioner mungkin nggak bisa diuji. Atau seperti yang dikatakan misalnya sama Cohen dan juga Berner, bahwa tujuan ini tampaknya di luar jangkauan alat bantu hari ini yang kita punya. Jadi, kita itu tidak punya alatnya gitu untuk mendeteksi itu semua.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai komunikasi strategis memicu motif mendasar dengan memancarkan isyarat. Nah, kalau kita lihat-lihat udah jelas sekali ya, kalau lingkungan abad ke-21 modern kita ini, sekarang ini sangat-sangat berbeda dari lingkungan tempat spesies kita yang berevolusi. Nah, banyak fenomena komunikasi modern yang dapat dianggap sebagai mekanisme psikologis yang nggak cocok gitu kalau berkembang di era terdahulu. Dan sekarang tentunya menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda dari apa yang dirancang oleh seleksi alam. Nah, manusia telah mengembangkan mekanisme psikologis yang dapat dimanfaatkan oleh simulasi novel evolusioner dari rangsangan leluhur atau dari rangsangan nenek moyang gitu. Nah, misalnya adalah seksualisasi iklan yang memanfaatkan preferensi pasangan pria dan wanita yang berkembang selama evolusi manusia, yang bukan berarti bahwa mereka ini benar secara moral. Nah, namun pengiklan profesional memanfaatkan mekanisme psikologi individu ini dan mensimulasikan situasi di mana preferensi pribadi dapat dieksploitasi dan diarahkan ke tujuan yang mendasarnya gitu. Oke, salah satu contoh yang paling menggambarkan dan paling informatif untuk penelitian komunikasi strategis adalah pertanyaan bahwa mengapa tentara berperang dalam perang modern gitu. Nah, seperti yang kita tahu kalau konflik kekerasan ini telah menjadi fitur konstan dalam evolusi manusia. Gak peduli seberapa berteknologi, terkelola, dan kompleksnya pertempuran akhir-akhir ini. Nah, kalau menurut Johnson, fitur yang berulang sepanjang waktu ini adalah peran unit-unit kecil di ujung yang tajam dari pertempuran apapun. Nah, ikatan emosional sesama rekan ini membantu tentara untuk menenangkan, mendamaikan diri dengan tugas mereka yang bahkan mengancam nyawa mereka. Nah, dengan demikian bisa dikatakan kalau misalnya ikatan emosional yang kuat antara tentara ini sangatlah penting untuk memerangi motivasi dan perlu dipelihara oleh militer. Nah, contoh realnya adalah Hitler atau misalnya Putin deh, sekarang Rusia yang lagi konflik dengan Ukraina. Nah, ikatan emosional yang kuat antar sesama dan komunikasi strategis yang tepat dapat membuat emosional sang tentara atau pasukan menjadi berlipat ganda gitu, bersemangat, bahkan sangat siap mati untuk membela negaranya. Oke, lalu mekanisme adaptif untuk komunikasi strategis. Nah, dari awal artikel ini tuh telah memperdebatkan keberadaan kerangka motif dasar yang dipicu oleh penggunaan komunikasi yang strategis gitu. Nah, dalam kerangka kerja terdahulu atau zaman nenek moyang misalnya, kerangka kerja dan mekanisme psikologis yang berkembang menjalankan program yang mendasarinya yang mungkin bermanfaat dalam hal keberhasilan reproduksi individu. Nah, karena membantu mereka meningkatkan dan mendorong hal-hal seperti misalnya status sosial, afiliasi, atau koherensi keluarga. Nah, karena itulah kita adalah keturunan individu yang kurang lebih berhasil. Berhasil apa? Nah, berhasil menggunakan komunikasi strategis ini dalam komunitas mereka untuk membantu tujuan individu mereka. Nah, udah sering juga dikatakan dalam jurnal ini kalau misalnya masyarakat saat ini itu sangat-sangat jauh berbeda dibandingkan dengan zaman terdahulu atau zaman nenek moyang. Tapi susunan psikologis kita ini kurang lebih masih sama gitu sebelum awal peradaban. Nah, bahkan pada awal abad ke-19, sebagian besar manusia ini tinggal di komunitas pedesaan kecil, di mana cakrawala sosial ini nggak mencakup lebih dari beberapa ratus individu. Nah, karena itulah sifat penggunaan komunikasi strategis yang membantu nenek moyang ini, membantu nenek moyang kita untuk berkembang dan bertahan hidup serta masih berperan dalam masyarakat modern, meskipun beberapa berbeda gitu dari yang diantisipasi oleh evolusi. Kekurangan penelitian saat ini dalam komunikasi strategis. Nah, psikologi dan komunikasi adalah dua bidang ilmu yang bisa mencakup segala bidang ilmu lain. Dan psikologi ini menjadi acuan penting untuk penelitian komunikasi strategis. Ha dan Boyton pada tahun 2013 melaporkan bahwa dari 99 artikel yang dianalisis di bidang komunikasi krisis, 30 secara eksplisit menerapkan teori dari psikologi seperti restorasi citra, pembingkaian, atau atribusi. Nah, hal ini tercermin dalam cakupan pendekatan psikologis dalam penelitian, termasuk beragam aspek seperti analisis atribusi, emosi, atau pengaruh. Nah, tapi sebagian besar psikologi dalam penelitian komunikasi strategis digunakan untuk meminjam konstruksi yang terukur, seperti sikap, kepercayaan, dan identifikasi. Nah, karena itulah sebagian besar penelitian tidak berkaitan dengan studi tentang dasar-dasar psikologi komunikasi strategis gitu. Tapi argumen yang dikemukakan oleh Notaf ini masuk lebih dalam karena seruannya untuk konsiliasi bertujuan pada integrasi vertikal yang konsisten dari interdisipliner.
Pelari menyampaikan perlunya mendamaikan pemahaman pikiran manusia dengan teori-teori komunikasi strategis. Nah, jika kita nggak paham, jika kita nggak memahami pikiran individu, kita nggak bisa berharap untuk memahami bagaimana hal itu menghasilkan dan memfasilitasi komunikasi strategis pada tingkat organisasi. Oke, yang terakhir adalah implikasi untuk praktek dan penelitian masa depan. Nah, menerapkan pemikiran psikologis evolusioner untuk penelitian komunikasi strategis ini berguna dalam arti untuk melengkapi dan memperkaya penelitian yang ada. Kerangka motif fundamental menunjukkan bahwa ada modul dalam pikiran manusia yang selaras dengan isyarat komunikatif yang berbeda. Nah, yang dipancarkan oleh mode komunikasi yang berbeda pula. Nah, psikologi evolusioner ini dapat menginformasikan penelitian komunikasi strategis dengan menunjuk pada kondisi batas dari berbagai mode komunikasi. Psikologi evolusioner sebagai kerangka kerja nggak begitu banyak tentang menyediakan peta jalan gitu, kemana harus pergi dari keadaan saat ini. Tapi untuk mengakui bahwa studi komunikasi strategis hanya bisa dimulai dengan pikiran manusia. Jadi, untuk meneliti implikasi dan konsekuensi modul kognitif untuk komunikasi strategis, perlu adanya penelitian yang memadukan pengetahuan dan metode dari berbagai bidang ilmu, misalnya seperti ilmu kognitif, psikologi, antropologi, sosiologi, pemasaran, dan ilmu komunikasi. Baik, itu saja poin-poin yang dapat saya sampaikan dan poin-poin yang dapat saya ambil dari jurnal yang saya baca. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.